Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Gita Septiani dan rekan saya bernama Yulistriani. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sumber-sumber pendapatan negara guna memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Keuangan Sektor Publik. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, yaitu pembahasan pertama, yaitu apa sih pendapatan negara itu? Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah yang diterima untuk pemerintah pusat. Tujuannya yaitu untuk yang pertama, menjalankan roda pemerintahan, yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga membangun sarana dan prasarana publik. Selanjutnya yaitu komponen pendapatan negara. Ketiga komponen ini tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN. Yang pertama itu ada penerimaan perpajakan, merupakan sumber utama pendapatan negara yang berasal dari pungutan wajib oleh pemerintah kepada masyarakat atau badan usaha. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Sektor pajak biasanya menyumbang lebih dari 70% total pendapatan negara setiap tahun. Yang kedua, ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari kegiatan di luar perpajakan, berfungsi menjadi pendukung keuangan negara di luar pajak, terutama dari sektor-sektor produktif. Yang ketiga ada hibah. Hibah adalah penerimaan negara yang berasal dari pemberian pihak lain tanpa kewajiban pengembalian. Tujuannya yaitu yang pertama ada program sosial dan kemanusiaan, yang kedua ada pendidikan dan kesehatan, yang ketiga ada bantuan bencana alam, dan yang keempat ada proyek pembangunan daerah. Selanjutnya ada penerimaan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, JOU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan perpajakan terbagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya yaitu yang pertama ada pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut dari wajib pajak yang berdomisili dan berpenghasilan di dalam negeri. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPH. Pajak atas penghasilan individu dan badan usaha. Yang kedua ada pajak penambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi, barang, dan jasa di dalam negeri. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak tambahan untuk barang mewah. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan, PBB, yaitu pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada bea materai, yaitu dikenakan atas dokumen tertentu seperti perjanjian, kwitansi, atau akta. Yang kedua ada pajak perdagangan internasional, yaitu pajak yang dikenakan pada kegiatan ekspor dan impor. Contohnya yaitu ada bea masuk atau pajak atas barang impor. Yang kedua ada bea keluar, yaitu pajak atas barang ekspor tertentu. Yang ketiga ada cukai, yaitu pajak atas barang tertentu yang memiliki dampak sosial seperti rokok, alkohol, dan lain-lain. Lembaga pengelolaan pajak yang pertama itu ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu mengelola pajak dalam negeri. Yang kedua itu ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, yaitu mengelola bea masuk, bea keluar, dan cukai. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dasar hukumnya itu yang pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, dan yang kedua ada menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sumber-sumber dari PNBP yang pertama itu ada sumber daya alam atau SDA yang dikelola oleh Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
Contohnya itu ada minyak dan gas bumi atau migas, yang kedua itu ada pertambangan umum dan batu bara, yang ketiga ada kehutanan dan perikanan, dan yang keempat ada panas bumi. Selanjutnya keuntungan BUMN. Pemerintah memperoleh pendapatan dari dividen atau laba bersih BUMN. Contohnya itu yang pertama ada dari dividen dari PT Pertamina, yang kedua ada PT Telkom, dan yang ketiga ada PT Bank Mandiri dan lain-lain. Yang kedua ada bagian laba atas penyertaan modal negara. Selanjutnya layanan publik atau PNBP layanan, yaitu pendapatan dari pelayanan yang diberikan oleh kementerian atau lembaga kepada masyarakat. Contohnya yang pertama itu ada biaya pembuatan paspor oleh Kemenkumham. Yang kedua ada biaya pembuatan SIM dan STNK oleh Korlantas Polri. Dan yang ketiga biaya pengujian laboratorium atau sertifikasi produk oleh BSN atau BPOM dan lain-lain. Selanjutnya ada pengelolaan kekayaan negara. Pendapatan dari pengelolaan aset seperti aset, properti, dan investasi milik negara. Contohnya itu yang pertama ada sewa tanah dan bangunan milik negara, yang kedua ada penjualan aset negara, dan yang ketiga pengelolaan dana abadi pemerintah. Dan yang terakhir denda, sitaan, dan lelang. Penerimaan dari penegakan hukum, pelanggaran, atau hasil sitaan negara. Contohnya itu yang pertama ada denda pelanggaran lalu lintas, yang kedua ada hasil lelangan barang sitaan KPK, bea cukai, atau kejaksaan. Lalu yang selanjutnya ada hibah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan, pinjaman, dan penerimaan hibah luar negeri. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 19/PMK 05/2003 tentang tata cara penerimaan dan penyaluran hibah kepada pemerintah pusat dan daerah. Hibah dapat dikategorikan berdasarkan sumber, bentuk, dan tujuan penggunaannya. Yaitu yang pertama, berdasarkan sumbernya, ada hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Lalu yang kedua, berdasarkan bentuknya, dengan contoh hibah uang atau cash grant, yang selanjutnya ada hibah barang atau jasa atau in-kind grant. Lalu yang ketiga, berdasarkan tujuan penggunaannya. Seperti hibah untuk pembangunan infrastruktur, contohnya jalanan, jembatan, fasilitas air bersih. Lalu yang selanjutnya, hibah untuk pendidikan dan kesehatan, hibah penanggulangan bencana alam, hibah pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan hibah penguatan kelembagaan pemerintahan daerah. Contoh hibah di Indonesia, hibah dari World Bank untuk program pengelolaan bencana alam atau BNBP. Lalu yang selanjutnya hibah dari Australia, DFAT, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Lalu yang selanjutnya ada hibah dari JICA, Jepang, untuk proyek transportasi dan air bersih. Dan yang terakhir ada hibah dari BUMN untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL atau CSR. Nah, yang selanjutnya ada contoh penggunaan pendapatan negara. Pendapatan negara digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan, terdiri dari belanja pusat, transfer ke daerah, dan pengeluaran non-KL. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Contoh konkret program dari pendapatan negara, yang pertama ada Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang dibiayai dari APBN. Yang kedua ada program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Yang ketiga ada pembangunan Bendungan Jati Gede dan Waduk Kuningan. Yang keempat, program dana desa untuk infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang terakhir ada subsidi BBM dan listrik untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang berikutnya merupakan upaya peningkatan pendapatan negara. Upaya peningkatan pendapatan negara tidak hanya melalui kenaikan tarif pajak, tetapi juga melalui
Reformasi sistem, efisiensi, dan transparansi. Pemerintah fokus pada yang pertama, optimalisasi pajak dan PNBP. Pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Kurang lebih 75% sampai 85% dari total pendapatan. Oleh karena itu, optimalisasi sektor pajak menjadi prioritas utama. Tujuannya untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio terhadap PDB yang masih relatif rendah dibandingkan negara maju. PNBP menjadi lebih stabil, akuntabel, dan berkontribusi signifikan pada pendapatan nasional. Lalu yang kedua ada digitalisasi dan reformasi fiskal. Agar penerimaan negara efektif, pemerintah harus menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik atau good governance. Yang ketiga, ada pengawasan anggaran dan partisipasi publik. Cara lain meningkatkan pendapatan bersih negara adalah dengan mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi belanja. Pemerintah juga berupaya membangun budaya sadar pajak dan tanggung jawab bersama dalam membiayai negara. Lalu yang keempat ada diversifikasi ekonomi. Pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendiversifikasikan sumber-sumber ekonominya. Tujuannya untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. Baik, jadi kesimpulan presentasi kami yaitu pendapatan negara memiliki peran vital dalam mendukung seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional melalui berbagai sumber seperti pajak, PNBP, hibah, serta penerimaan dari kekayaan negara. Pemerintah berupaya mewujudkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengelolaan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan agar setiap rupiah yang diterima dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan bangsa. Nah, berikut merupakan sumber referensi dari diskusi kami. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.